Karena kan yang kayak kita ketahuin tuh sekarang banyak banget remaja yang ya begitulah Bu, banyak yang rusak atau banyak yang sorry Bu, ada yang hamil di luar nikah atau ada yang sering merokok. Itu mungkin suatu anggapan yang salah ya Sania ya, di mana guru BK itu bukan polisi sekolah tetapi Hello Global People, welcome to Jipot, let's bring it on. Semangat pagi Global People, jumpa lagi dengan aku Sania di podcastnya World Global IT, Millennial IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Nah Global People, kalau Sania sebut BK, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Galak, cerewet, atau musuhnya murid-murid? Jadi kita tuh nggak boleh kayak gitu ya kalau misalnya ngindarin guru BK gitu. Oke, bercanda. Nah, guru BK itu tugasnya adalah sebuah layanan yang diberikan oleh sekolah untuk siswa biar siswanya tuh bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kan setiap siswa tuh pasti punya masalahnya ya. Tapi semisal guru BK ini punya stereotype sendiri, yaitu guru BK tuh biasanya galak atau bikin siswanya takut deh. Nah kalau udah kayak gitu gimana dong caranya ngatasin masalah? Bingung sendiri kan? Nah di episode kali ini Sania mengundang salah satu guru BK di SMKTI Bali Global Denpasar. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Bu Rinjani. Halo Sania, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Halo Global People. Ya makasih Bu juga udah datang ke podcast kali ini. Oke Bu, saya mau nanya-nanya dikit Bu. Penasaran nih Bu, kenapa Ibu pengen banget jadi guru BK? Jadi awal mulanya tuh kenapa sih Bu? Baik, Ibu masih bercerita dari awal. Dulu sebelum menjadi guru BK, Ibu menjadi pegawai di Puskesmas 1 Denpasar Utara. Nah, Ibu di sana menjadi tenaga penyuluh, yang mana di sana memberikan penyuluhan ke masyarakat. Nah, kemudian Ibu memiliki banyak waktu yang luang sehingga Ibu berkeinginan untuk kuliah di bimbingan dan konseling. Artinya jika bekerja di puskesmas, Ibu bisa memberikan penyuluhan, dan bekerja di sekolah Ibu bisa melayani peserta didik. Mau tahu juga dong Bu, kenapa udah berapa lama Ibu jadi guru BK di sini? Baik, Ibu menjadi guru BK di SMKTI Bali Global Denpasar sudah 10 tahun. Wah lama banget Bu ya, udah 10 Ya, tahun sudah gitu. lama. Berarti dari 2012 dong Bu? Ya, Ibu di sini menjadi guru BK dari bulan Juli tahun 2012 hingga saat ini. Saya masih TK sih tuh Bu. Ya. Kenapa Ibu? Itu kan 10 tahun Bu. Kenapa Ya. Ibu betah banget ngajar di sini Bu? Maksudnya jadi guru BK di sini. Baik, kenapa Ibu betah menjadi guru BK di sini? Satu, karena SMKTI Bali Global Denpasar merupakan sekolah IT terbaik yang ada di Bali. Kemudian yang kedua, siswa-siswanya sangat disiplin. Jadi kita sebagai guru BK lebih gampang dalam mengarahkan, membimbing, membantu peserta didik. Mau tahu juga dong Bu, kan katanya murid SMKTI Bali Global Denpasar tuh disiplin. Tapi pernah nggak sih Bu ngalamin kesulitan atau ngurus murid-murid yang ada di sini Bu, atau yang pernah konsultan ke Ibu? Ya, sejauh ini sih Ibu merasa belum pernah kesulitan untuk menghadapi peserta didik, yang mana kita di awal sudah bekerja sama kepada pihak orang tua, bekerja sama dengan guru bidang studi, bekerja sama dengan guru wali kelas, kemudian waka kesiswaan, pembina OSIS, dan tak kalah jauhnya lagi Bapak Kepala Sekolah kita, baik di awal proses pembelajaran maupun di akhir proses pembelajaran, selalu membantu guru BK untuk memberikan pengarahan kepada siswa agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang nggak diinginkan, maksudnya hal-hal yang nggak diinginkan tuh kayak gimana sih Bu? Artinya begini Nak, kita sebagai guru BK memberikan layanan secara preventif. Memberikan layanan secara preventif itu artinya sebelum anak itu mengalami masalah. Jadi kita lebih ke pencegahan. Mau tahu dong Bu, kenapa sih guru BK tuh, maksudnya guru BK tuh punya pandangan buruk gitu di murid-murid tuh?
Mohon maaf Ibu ralat sedikit, bukan guru BK yang memiliki pandangan buruk terhadap murid-murid. Maksudnya anak-anaknya maksudnya anak-anak tuh kayak Baik. takut gitu sama guru BK. Baik, itu mungkin suatu anggapan yang salah ya Sania ya. Di mana guru BK itu bukan polisi sekolah, tetapi guru BK itu memberikan layanan bantuan kepada siswa, baik dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tapi kita tahu kan ini SMK TI Bu ya, SMK Ya. IT. Kenapa sih harus ada guru BK gitu Bu? Kan sekolah IT gitu, terus hubungannya IT sama BK apa Bu? Baik, di setiap sekolah manapun juga membutuhkan guru BK. Jadi dari kesemua siswa, tidak semuanya siswa itu bisa berkembang secara optimal. Nah, ada beberapa siswa yang belum bisa berkembang secara optimal. Inilah yang kita berikan layanan bantuan berupa bimbingan kepada peserta didik. Berkembang secara optimal kayak gimana tuh Bu? Berkembang secara optimal artinya si anak belum bisa mencapai perkembangan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terus ngatasinnya gimana? Nah, cara mengatasinya tentu kita memberikan layanan bimbingan. Setelah kita memberikan layanan bimbingan secara klasikal di kelas, kita memberikan layanan bimbingan kelompok. Nah, jika dari layanan bimbingan kelompok ini kita sudah berikan kepada siswa, namun masih ada siswa yang belum mencapai perkembangan secara optimal, maka kita berikan konseling kelompok. Nah, setelah konseling kelompok ada beberapa yang belum juga mencapai perkembangan secara optimal, kita berikan konseling pribadi. Konseling pribadi ya, berarti langsung datang ke ruang BK apa Ibu yang ngedatengin siswanya Bu? Nah, di awal kita sudah menekankan kepada siswa agar siswa yang mengalami kendala agar mau datang ke ruang BK. Artinya sebelum siswa itu dipanggil, dia berinisiatif untuk datang ke ruangan BK. Artinya dia sudah mengerti keberadaan BK yang ada di sekolah. Beda halnya kalau kita memanggil siswa, itu berarti dia tidak menyadari kesalahan yang dia buat. Oh iya, kalau untuk waktu konsultasinya kapan aja Bu bisanya? Nah, untuk kami di BK kapan saja kami bisa memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, selama siswa itu di sekolah kita memberikan layanan bimbingan konseling. Di luar sekolah pun kita tetap memberikan layanan bimbingan konseling. Jadi BK itu berfungsi 24 jam memberikan layanan konseling. Oh, jadi emang benar-benar apa namanya tuh mau banget nge-support anak-anak gitu ya, anak-anak bangsa sekarang biar bisa maju gitu. Karena kan yang kayak kita ketahuin tuh sekarang banyak banget remaja yang ya begitulah Bu, banyak yang rusak atau banyak yang sorry Bu, ada yang hamil di luar nikah atau ada yang sering merokok. Itu tanggapan Ibu bagaimana Bu? Baik, ada beberapa siswa, mungkin kalau di SMKTI belum pernah ada siswa yang hamil duluan. Nah, ini kita lebih menekankan ke layanan bimbingan. Layanan bimbingan itu kita berikan secara preventif, artinya si anak itu belum terjadi masalah. Jadi kita mencegah terlebih dahulu, sehingga anak-anak itu dalam melakukan hal-hal itu sudah ada batas-batasnya. Iya, jadi lebih baik mencegah ketimbang ngobatin Bu ya. Ya, betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati atau kuratif. Tapi kan anak-anak SMKTI ini baik-baik gitu semua Bu ya, nggak ada yang pernah kena masalah serius-serius banget gitu. Ya, sejauh ini yang Ibu ketahui ya, anak-anak di sini cukup baik. Iya Bu. Kepo nih Bu, Ibu pernah dengar nggak sih kayak gosip atau apa gitu yang bilang Ibu galak atau gimana gitu Bu? Pernah nggak sih Bu dengar? Sejauh ini sih belum pernah ya menyampaikan, karena dari permasalahan siswa kami selalu membantu. Terus kalau misalnya Ibu dengar kayak gitu, tanggapan Ibu gimana? Karena belum pernah. Nah, kalau misalnya Ibu mendengar bahwa Ibu adalah guru BK yang galak, tentunya Ibu harus mencari tahu apa sih yang menjadi penyebab bahwa Ibu itu guru BK yang galak. Tapi selama ini belum pernah. Selama ini belum pernah ya. Kan kita tahu anak SMKTI itu baik-baik semua Bu ya. Terus juga sekolahnya bagus, apalagi kepala sekolahnya ngasih pengumuman tuh tiap pagi arahan gitu juga. Terus juga guru BK-nya benar-benar mensupport anaknya banget sampai 24 jam gitu layanannya. Keren nggak tuh gitu. Pernah nggak sih Bu ngadepin murid-murid yang nakal tuh kesusahan banget sampai ibu tuh kayak bener-bener emosi banget, itu pernah nggak sih Bu? Selama ini sih belum pernah menghadapi siswa-siswa yang nakal-nakal. Masih
masalah siswa itu masih dalam kategori wajar. Oh, wajar ya. Ya. Terus tuh kalau misalnya ada pun gimana sih caranya ngadepinnya tuh, Bu? Nah, kalau misalnya ada masalah siswa, yang pertama kita harus mengidentifikasi masalah, artinya mencari latar belakang penyebabnya. Kemudian kita mendiagnosa apa sih yang menjadi penyebab masalah siswa ini. Kemudian yang ketiga itu adalah prognose, yang keempat terapi, yang kelima adalah follow up atau monitoring. Terapinya kayak gimana tuh, Bu ya? Nah, terapi salah satu contoh nih, Ya, misalnya ada siswa yang negative thinking atau berprasangka buruk. Ya. Nah, bagaimana kita merubah perilaku siswa ini untuk menjadi perilaku yang lebih positif. Nah, ini kita berikan dengan terapi konseling REBT, rasional emotif terapi, merubah dari irasional menjadi rasional. Terus kalau tahu perkembangan anaknya udah mulai berubah gini, gimana sih tuh, Bu? Nah, kita di dalam konseling itu kan ada follow up. Jadi kita melihat perkembangannya si anak ini apakah sudah berubah atau belum. Jadi kita di dalam penanganan konseling tidak seperti membalikkan tangan. Kita butuh proses. Ya nggak gampang banget buat ngubah sifat anak itu ya, Ya, apalagi betul. itu dah. Terus tuh kalau misalnya udah selesai, maksudnya anaknya udah baik, udah jadi baik gitu, Ibu bakal gimana, Bu? Nah, kita sebagai guru BK tentu memberikan reward. Reward itu berupa pujian. Oh, pujian. Sehingga anak ini memiliki satu kekuatan dan kepercayaan diri. Oh, itu ya. Well, Global People, itulah pembahasan kita kali ini. Wah, banyak banget ya kita tahu SMKTI kayak gimana. Terus dan nggak selamanya loh guru BK tuh galak. Lihat kayak yang ceritain sama Bu Rinjani tadi ya, itu kan aduh, itu benar-benar nyentuh hati banget, benar-benar mensupport muridnya banget biar nggak jadi ada kayak kejadian yang nggak kita inginkan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa buat follow Instagram kita di @globalitypodcast dan juga subscribe channel YouTube kita @globalitytv. Ibu, nanti kalau kita udah selesai saya bilang G-Pod, let's bring it on, Bu ya. Let's bring it on. Let's Bring it on. bring It on. it on. Let's bring it on. Oke. Oke. G-Pod, let's bring it on.